Ma najahatul labu illa aliyan. Tidaklah lulus para siswa kecuali Ali. Berarti yang lulus siapa? Ali aja. Nah, perhatikan kalimat Ali ini kalamnya tadi apa namanya kalamnya? Taman manfi, karena diawali dengan huruf nafi, tidak artinya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kita meneruskan pembahasan masih tentang isim-isim yang harus dinasobkan, yaitu yang ke-8 karena dia menjadi mustatsna atau nama lainnya istitsna, ya. Jadi kenapa isim ini nasab? Nah, karena alasannya menjadi mustasna. Jadi kita nasabkan karena dia menjadi mustasna. Mustasna apa artinya? Adalah isim yang berada setelah adat atau alat istitsna. Jadi mustasna ini terletak setelah huruf istisna atau adat istisna. Nah, yang keadaan hukumnya berbeda dengan hukum mustasna minhu. Nanti kita jelaskan lagi, yaitu lafaz yang disebut sebelum alat istisna. Jadi ada namanya mustasna, ada lagi namanya mustasna minhu. Nah, ada namanya mustasna, ada namanya mustasna minhu. Nah, yang nasab itu adalah mustasnanya dan dia terletak setelah huruf istisna. Nah, contoh, adal musafiruna illa Muhammadan. Nah, telah pulang orang-orang yang safar kecuali Muhammad. Nah, jadi orang yang balik dari safar itu semuanya sudah balik. Nah, yang dimustasnakan siapa? Yang dikecualikan si Muhammad. Nah, jadi Muhammadnya ini menjadi mustatsna, makanya dia mansub Muhammadan. Ya. Contoh yang kedua, najahal auladu illa aliyan, telah lulus para siswa kecuali si Ali. Nah, jadi siapa yang dimustasnakan dari yang lulus? Ali. Nah, Ali itu namanya mustasna yang dikecualikan, maka dia wajib nasab. Itu fathah. Contoh, ana kerja satena. Nah, karing lo najaha. Tulab saja. Najahatul labu illa aliyan. Nah, lulus najah ini lulus. Najahatul labu, nah illa aliyan. Nah, mustatsna atau istitsna adalah isim yang nasab yang terletak setelah adat atau huruf istisna. Ini huruf istisna ini. Huruf atau adat istisna. Nah, setelahnya ada isim. Isimnya dinamakan mustatsna. Kemudian ada lagi namanya mustatsna minhu. Nah, yaitu isim yang terletak sebelum illa. Jadi ini namanya mustatsna minhu, yang dikecualikan darinya. Kalau ini namanya mustatsna yang dikecualikan. Yang dikecualikan. Telah lulus para siswa kecuali Ali. Nah, ini nasab. Kenapa nasab? Karena menjadi mustatsna. Isim nasab yang terletak setelah adat atau huruf istisna. Huruf istisnanya apa? Illa. Kemudian yang keadaan hukumnya berbeda dengan hukum mustatsna minhu. Perhatikan, maksud dari hukumnya adalah, jadi mustatsna ini berbeda dengan mustatsna minhu. Dari sisi apa? Perhatikan, yang lulus siapa? Para siswa. Yang tidak lulus Ali. Itu berbeda atau sama? Berbeda. Yang lulus adalah para siswa,
yang tidak lulus adalah ali. Itu disebut dengan berbeda. Jadi mustasna minhunya ini berbeda dengan ali dari sisi, perhatikan, telah lulus para siswa. Ini tidak lulus, sama atau beda? Beda. Itu yang disebut dengan hukumnya, hukum mustasna berbeda dengan mustasna minhu. Perhatikan dari sisi makna, telah lulus para siswa kecuali ali. Maka yang tidak lulus adalah ali. Para siswa yang lain lulus. Itu namanya hukumnya berbeda. Nah. Jadi ini namanya mustasna, atau nama lainnya boleh istisna. Nah, ali ini dikecualikan dari apa? Dari para siswa. Mustasna minhu dikecualikan darinya. Ali dikecualikan dari para siswa. Jadi ali ini adalah siswa juga. Dia bagian dari siswa, namun dikecualikan. Nah, itu disebut dengan mustasna minhu. Kemudian, nah, perhatikan, adapun adatul istitsna 149. Adapun adatul istitsna, adat istitsna ada 6. Yang pertama illa, ini yang paling banyak digunakan. Illa, kecuali artinya. Siwa, selain. Ya, siwa, selain. Ada juga selain. Ghaira, selain. Khala dan hasya artinya selain. Nanti kita akan bahas. Kemudian pembahasan yang pertama adalah istitsna atau mustasna menggunakan illa. Nah, mustasna menggunakan illa. Maka ada 3 ketentuannya. Ada 3 ketentuannya. 1, ini murajaah. Jika keadaan kalamnya taman mujaban. Nah, di sini artinya apa? Sempurna dan positif. Maksudnya apa kemarin? Maksudnya adalah kalamnya ada didahului huruf nafi dan nahi. Dan disebutkan mustasna minhunya. Jadi yang disebut dengan kalamnya taman mujab yaitu kalamnya diawali dengan huruf nafi atau nahi. Afwan, kalamnya tidak didahului oleh nafi dan nahi. Contohnya kayak di atas tadi, tidak ada huruf nafi, tidak ada huruf nahi. Contoh, najahatul labu illa hasanan. Telah lulus para siswa kecuali hasan. Nah, di sini tidak ada huruf nafi. Seperti ma, la artinya tidak ya. Nahi artinya jangan. Nah, apakah najahatul labu illa hasanan ada didahului oleh nafi dan nahi? Jawabannya tidak. Maka disebut apa? Kalamnya adalah taman mujab, tam mujab ya, tam mujab. Karena tidak didahului oleh nafi dan nahi. Maka maknanya positif, nah bukan negatif. Jadi sebaliknya negatif itu kalau ada huruf nafi dan nahi. Nah, kalau seandainya kalamnya, ungkapannya tidak ada nafi dan nahi, maka wajib nasab. Maka mustasnanya wajib nasab. Nah, perhatikan, ini dengan illa ya. Masih dengan illa, belum dengan yang lain. Nah, contoh dengan illa, najahatul labu illa hasanan. Telah lulus para siswa kecuali hasan. Nah, kita perhatikan, najahatul labu illa hasanan. Tidak ada huruf nafi, tidak ada huruf nahi sebelum najaha. Maka namanya kalamnya kalam mujab. Nah, maka wajib mustasnanya, hasannya menjadi mansub hasanan. Nah, contoh yang kedua, roja'at talamidhu illa waladaini. Telah pulang anak-anak kecuali 2 anak. Nah, waladaini mansub. Mansubnya dengan apa tanda nasabnya? Waladaini. Bukan kasrah. Dengan ya. Itu isim musanna ya. Dinasabkan dengan ya. Nah, jadi ingat, kalau kalamnya, ungkapannya tam mujab, yaitu tidak diawali nafi dan nahi, maka mustasnanya wajib nasab. Dan ini ingat, huruf istisnanya dengan illa. Kedua, jika keadaan kalamnya tam manfi. Ini sebaliknya berarti kalamnya atau jumlahnya
diawali dengan nafi atau nahi. Nafi artinya tidak, nahi artinya jangan. Nah, maka mustasnanya perhatikan boleh mansub dan boleh ittiba, mengikuti i'rab mustasna minhu. Nah, ini boleh dua jadinya. Ini najahani. Ya, kita ganti dengan fi'ilnya kita ganti aja supaya boleh nasab. Ma, ini manafi artinya tidak. Ma ra'aitu, saya tidak melihat para siswa. Ini menjadi maf'ul bih ya. Saya tidak melihat para siswa kecuali Ali. Ini nasab ya. Yang boleh dua gini aja, yang boleh dua manajah aja. Manajah. Sekira boleh dua. Nah, manajahatul labu illa aliyan. Tidaklah lulus para siswa kecuali Ali. Berarti yang lulus siapa? Ali aja. Nah, perhatikan kalimat Ali ini kalamnya tadi apa namanya kalamnya? Taman manfi, karena diawali dengan huruf nafi. Tidak artinya. Tidaklah lulus para siswa. Nah, ketika kalamnya manfi, ada huruf nafinya, maka ini boleh nasab. Nah, boleh nasab aliyan atau boleh aliyun. Nah, kalau aliyan menjadi mustasna yang dikecualikan. Namun kalau aliyun, kenapa ali rofa? Karena mengikuti mustasna minhunya yang juga rofa. Nah, paham? Apa i'rabnya? Ini menjadi badal. Nah, menjadi badal. Ya, pengganti. Nah, jadi aliyan boleh kita baca nasab mustasna. Ingat ya, kalau seandainya tamnya taman manfi. Kemudian ketika tamnya adalah manfi, ada huruf nafinya, maka yang mustasnanya boleh nasab, boleh juga mengikuti mustasna minhu. Ini kan mustasna minhu nih, i'rabnya adalah rafa, maka ini kita juga rafa'kan. Menjadi apa? Menjadi badal. Menjadi badal. Ya, nggak usah repot, antum nasabkan sudah selesai, sudah bujur. Misalnya antum nggak ada tahu nih, rafa'kan nasabkan atau nasabkan saja, maka sudah benar. Ini pilihan, boleh antum manajahatul labu illa aliyan atau juga illa aliyun, boleh dua. Tadi ingat kalau tamnya adalah tam manfi. Kemudian jika kalamnya nakis, apa arti nakis? Nah, nakis artinya mustasna minhunya tidak ada. Ingat di sini nggak ada kan artinya. Nakis artinya apa? Kalamnya didahului oleh nafi atau nahi dan mustasna minhunya tidak ada. Di sini disebutkan nggak artinya? Nggak ada kan ya? Jadi perhatikan jika kalimatnya nakis. Apa arti nakis? Didahului oleh nafi dan nahi dan mustasna minhunya tidak ada. Ya. Maka tergantung kebutuhan. Jika perlu fa'il maka dijadikan fa'il. Dan jika dibaca marfu, jika perlu maf'ul bih maka dijadikan maf'ul bih dan dibaca mansub. Dan jika terdapat huruf jar maka dijadikan majrur. Perhatikan contoh. Jadi kita harus menelaah dulu ini kalamnya apa? Mujabkah, manfikah atau nakis. Di sini tidak disebutkan apa arti tam mujab, apa arti tam manfi. Yang disebutkan lebih detail sehingga kita mudah pahami. Nakis juga tidak disebutkan. Tadi anak ulang bahwa yang dinamakan tam mujab adalah kalamnya tidak didahului oleh nafi dan nahi. Tambah lagi dan mustasna minhunya disebutkan. Kemarin sudah anak catatkan. Kemudian tam manfi. Tam manfi adalah kalamnya didahului oleh nafi dan nahi dan mustasna minhunya disebutkan. Kalau nakis, nah didahului oleh nafi dan nahi, namun mustasna minhunya tidak disebutkan. Antum kalau nggak catat bingung nanti ketika murajaah, ya.
Anda bisa yakinkan antum nggak paham ketika antum nggak catat. Nah, perhatikan nakis. Jadi kalau nakis ada nafi dan nahi, kemudian mustasna minhunya tidak ada. Contoh, kasih dulu huruf nafi, ma najaha. Kita tidak menyebutkan mustasna minhunya, langsung illa. Ma najaha illa. Nah, ma najaha illa. Kan tadi kalau dia ada mustasna minhunya maka namanya adalah tam manfi. Ma najaha tulabunya ada, ini tulabnya nggak ada. Nah, maka setelah illa disesuaikan. Maka setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Maka ini menjadi fa'il. Ya. Bukan nasab, bukan. Karena mustasna minhunya tidak ada. Kalamnya nakis, mustasna minhunya nggak ada. Maka setelah illa disesuaikan. Kalau ini fa'il, maka setelahnya menjadi fa'il. Nah, contoh yang lain, yang nasab, ma dorobtu. Nah, saya tidaklah memukul. Nah, kita tidak menyebutkan mustasna minhunya. Maka setelah illa menjadi apa? Bukan, fa'il sudah ada, tu maf'ul bi. Nah, maka menjadi maf'ul bi. Nah, ma darabtu illa aliyan. Kalau seandainya kita sebutkan mustasna minhunya tulaba, maka ini aliyan sudah wajib nasab aliyan. Namun karena mustasna minhunya tidak ada, maka disesuaikan. Ini fi'il fa'il, fi'ilnya muta'addi, maka dia memerlukan maf'ul bih. Maka setelah ila menjadi maf'ul bih. Bisa dipahami? Kalau seandainya kalamnya adalah nakis tadi. Apa arti nakis? Didahului oleh nafi atau nahi dan mustasna minhunya tidak ada. Mustasna minhunya tidak ada. Coba kita bikin perbandingan. Tam mujab, tam manfi dan nakis. Yang pertama tam mujab. Kita harus tahu dulu makna istilah ini. Tam manfi. Kemudian nakis. Tam mujab tidak didahului oleh nafi atau nahi dan ada mustasna minhunya. Contoh, langsung najaha at-tullabu. Nah, kan ada mustasna minhunya. Sebelumnya tidak ada nafi. Maka wajib nasab. Illa Muhammadan misalnya. Najahat tullabu illa Muhammadan. Tam manfi berarti ada nafi nih. Namun mustasna minhunya juga ada. Ma najahat tullabu. Illa, boleh dua. Muhammadun, boleh Muhammadan. Nah, kenapa boleh Muhammadan rofa? Karena mengikuti mustasna minhunya yang juga rofa. Yang nakis kita hilangkan saja mustasna minhunya. Nah, namun ada nafinya. Ma najaha illa. Nah, ketika mustasna minhunya nggak ada, maka disesuaikan. Ini kan fi'il, maka setelah illa maka menjadi fa'il. Nah, atau misalnya ini kan fi'ilnya lazim nih. Lazim kan mentoknya ke fa'il saja. Kalau seandainya dia muta'addi, nah, ma ra'aitu ini fi'ilnya muta'addi yang memerlukan maf'ul bih. Ma ra'aitu illa, nah tidak ada mustasna minhunya. Maka wajib Muhammadan menjadi maf'ul bih. Nah, contoh yang jar. Ma marartu. Nah, tidaklah saya berpapasan illa kecuali bi Muhammadin. Nah, bi Nah, ini namanya nakis. Kalamnya nakis yaitu didahului oleh nafi atau nahi dan mustasna minhunya tidak ada. Muhammad ini dikecualikan dari apa? Kan nggak ada nih. Muhammad dikecualikan dari apa? Tidak ada.
Ini kan ada, Muhammad dikecualikan dari apa? Dari para siswa. Ini kan nggak ada, nah, maka disesuaikan. Ya, disesuaikan bisa menjadi fa'il, maf'ul bih, atau apa namanya, dijarkan dengan huruf jar. Nah, ini baru pembahasan mustasna dengan illah. Baru dengan illah ini. Kesimpulannya ada mujab, manfi, dan nakis. Maksud yang habis illah itu berarti fa'il. Fa'il kan disesuaikan gitu. Karena ini fi'ilnya lazim. Semoga masih ingat ya makna fi'il lazim dan muta'addi. Maf'ul bih, iya. Jadi mengetahuinya itu antum hilangkan huruf nafi dan ilahnya maka maknanya sama. Kemarin kan Anda jelaskan. Nakis itu ketika antum hilangkan maknya dan ilahnya maka maknanya sama. Kan tidaklah lulus kecuali Muhammad. Kita hilangkan maknya dan ilahnya. Najaha Muhammadun. Sama nggak maknanya? Tidaklah lulus kecuali Muhammad. Berarti yang lulus siapa? Muhammad. Kita hilangkan maknya, kita hilangkan ilahnya, maka maknanya sama. Najaha Muhammadun. Lulus Muhammad. Nah. Kita hilangkan mak dan ilahnya, ra'aitu Muhammadan. Nah, bisa. Nah, ra'aitu Muhammadan. Kita hilangkan mak dan ilahnya, maka maknanya sama. Marartu bi Muhammadin. Nah, maka maknanya sama. Ra'aitu Muhammadan, ma ra'aitu ila Muhammadan. Saya tidaklah melihat kecuali Muhammad. Berarti dia melihat Muhammad enggak? Iya. Kita hilangkan maknya, ilahnya, maka maknanya sama. Dan i'rabnya pun juga sama susunan katanya. Ini fi'il fa'il, fi'il fa'il maf'ul bih, ra'aitu Muhammadan, sama persis ketika dihilangkan maknya dan ilahnya. Nah. Itu kalau nakis. Kalau tamujab kada bisa antum hilangkan maknya, ilahnya maknanya enggak sempurna, berantakan dia. Contoh yang tam manfi, antum hilangkan ma dan ilahnya, najahatul labu Muhammadun, berantakan, salah jadinya. Tapi kalau nakis, antum hilangkan ma dan ilahnya, maka maknanya tetap sempurna dan maknanya sama. Najaha Muhammadun, ra'aitu Muhammadan. Nah, ini antum hilangkan, berantakan. Ma ilah antum hilangkan, najahatul labu Muhammadan, berantakan. Susunan katanya menjadi salah. Jadi yang membedakan antara nakis dan manfi dan mujab adalah dari sisi mustasna minhunya. Kalau nakis tidak ada mustasna minhu. Kayak Pak Abu Akila ada terang upih? Paham lah? Ulun nyoina yang harf kerja liun alian kemudian lagi yang Itu aja intinya malah. Jadi sebelum menerka, sebelum membaca lah, antum harus tahu dulu ini manfikah, mujabkah, nakiskah. Baru antum bisa istisna ini mansubkah, marfu'kah. Antum harus tahu dulu tamnya mujabkah, manfikah atau nakis. Ini nanti ada latihan lah. Kalau tam mujab kan wajib nasab. Ustaz, tam mujab itu wajib nasab. Nggak bisa majrur, yang majrur cuma nakis. Nakis dan manfi. Kan tadi mana tadi kalamnya, di sini ada tam mujab. Nah, halaman 151. Ketentuan i'rab. Jika kalimatnya tam mujab, maka mustasnanya wajib mansub, tidak ada pilihan lain. Wajib mansub. Namun jika tam manfi, maka mustasnanya boleh mansub dan boleh mengikuti mustasna minhunya. Jadi kalau tam mujab pasti sudah nasab, ya. Sudah nih, sudahkah? Ini murajaah ya. Memang istisna ini harus banyak-banyak murajaah bang sebujurnya.
Nah, setelah itu baru mustasna dengan siwa dan goiro. Nah, minimal antum menamatakan lah, walaupun ya ada yang paham ada yang kada gitu. Yang penting selesai dulu. Karena bisa ya, karena ada misalnya kita buku yang lain, bisa buku yang lain itu paham. Bisa. Atau ustadz yang lain antum paham bisa. Yang penting berusaha aja dulu. Iya, manfi itu bisa juga. Manfi itu kan dia boleh mengikuti i'rab mustasna minhu. Kalau mustasna minhunya majrur, maka dia juga majrur. Yang manfi tadi. Contoh ma marartu bitullabi. Nah, ma marartu bitullabi illa Muhammadan atau Muhammadin. Nah. Sudah? Nah, yang B ini pembahasan yang mustasna dengan illa, huruf mustasnanya illa. Nah, sekarang yang adat istisnanya dengan siwa dan ghairo. Nah, halaman 152. Adapun mustasna dengan ghairo dan siwa, maka selamanya harus majrur sebagai mudhof ilaih. Nah, jadi isim setelah siwa dan ghairo pasti majrur sudah. Nah, makanya ghairil maghdubi, al-maghdubi majrur. Intinya setelah isim setelah ghairo dan siwa atau mustasnanya maka pasti majrur. Menjadi apa i'rabnya? Menjadi mudhof ilaih. Coba untuk perhatikan di Al-Qur'an. Setelah ghairo dan siwa maka dia majrur. Apa? Ghairul haqqi, ya, ghairul haqqi. Nah, al-haqqinya jar. Mustasnanya jar. Ya. Nah, nanti yang susahnya ghaironya bisa dibaca ghairu atau ghairo. Nah. Tapi setelah isim setelahnya pasti majrur. Yang bisa berubah cuma ghairoka, ghairuka. Nah, itu yang agak susah ya. Nah, sedangkan hukum ketentuan lafaz ghairo dan siwanya adalah seperti hukum isim yang berada setelah illa. Nah, perhatikan ini agak susah sedikit. Kalau siwanya dari sisi zahir dia nggak berubah. Karena siwa ini termasuk isim maksur. Siwa isim yang berakhiran alif lazimah. Seperti Isa, Musa, siwa. Dari sisi lafaz dia nggak berubah. Paham ya? Namun ghairo ini yang bisa berubah. Nah, dia sama perubahannya setelah isim setelah illa. Jadi kita bikin perbandingan dulu lah dengan illa. Selain atau bukan, ghairul maghdub, bukan orang yang dibenci. Ya, selain lah, ghairo siwa khala, itu maknanya selain. Kita bikin dengan illa dulu. Contoh dengan illa tamujab dulu. Najah dulu. Najahatul labu illa Muhammadan. Nah, kita bikin perbandingan. Tadi kan ketentuan i'rab ghairo atau ghairu atau siwa itu seperti isim setelah illa. Yang tam manfi lagi. Najahatul labu. Nah. Illa boleh Muhammadan, boleh Muhammadun. Najahatul labu illa Muhammadan. Najahatul labu illa Muhammadan atau Muhammadun. Nah, ini dua dulu. Nah, sekarang dengan ghairo atau siwa. Nah, kalau siwa itu dia dari sisi lafaz nggak berubah, karena diisi maksur ya, seperti al-fata. Antum bikinkan fa'il tetap al-fata, bikinkan maf'ul bih al-fata juga, bikinkan majrur al-fata juga. Contoh jalas al-fata, darabtul fata, marartu bil fata, sama dengan siwa.
dari sisi zahir dia tidak berubah. Karena dia isim maksur. Maka nanti tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Semoga masih ingat tabel dulu. Nasabnya fathah muqaddarah, majrurnya kasrah muqaddarah. Ini makanya nahwu itu masih berkaitan dengan yang awal-awal. Yang awal-awal ya. Nah, kita ganti dengan siwa dan gairo. Nah, maka yang berubah dari sisi zahir itu adalah si gairo ini. Nah, contoh. Nah, jahatullah bu. Nah, kan gairo dan siwa sama. Kalau siwa ya tetap siwa aja, enggak siwu siwi enggak, karena dia simak maksur. Siwa. Nah ini gairo kah gairo. Nah, ini agak susah. Maka hukum gairo ini, misalnya kita tulis sempurna dulu Muhammad. Kalau Muhammadnya kan pasti majrur sudah, Muhammadin menjadi mudhaf ilaih. Yang menjadi soal tuh dari sisi zahir yang nampak ini gairo kah gairo. Nah, maka ketentuannya gairo atau gairo ini hukumnya sama dengan isim setelah illa. Ini apa nih? Hamadan. Maka ini gairo. Ini nasab. Maka ini juga nasab. Bisa dipahami enggak? Tadi kan mana tadi? Coba kita baca. Coba kita baca. Nah, sedangkan hukum ketentuan lafaz gaironya, kita kan kalau mustasnanya kan pasti sudah Muhammadin. Namun yang bisa berubah adalah ini nih. Maka ketentuan siwanya nggak berubah. Dia dari sisi zahir nggak berubah, tetap siwa. Nah, seperti hukum isim. Nah, isim yang berada setelah illa. Ini kan tamnya apa tadi? Tam mujab. Nah, ini tam manfi. Nah, ini sama ini. Ini sama persis, cuma ilahnya diganti dengan siwa atau gairo. Kenapa dibaca gairo? Ini disamakan dengan isim setelah ilah. Ini kan nasab nih. Maka ini juga nasab. Kalau mustasnanya pasti majrur sudah. Paham? Bisa makan ke ilah kayak itu Pak jadinya. Setelah ilah, isim setelah ilah. Yang Muhammadnya ini. Kemudian contoh yang kedua yang manfi, ma. Nah, yang kita rubah cuma alatnya saja, alat istisna saja. Ma najahatul labu. Nah, kalau siwanya nggak berubah, karena kan isim maksur. Nah, siwa atau ini gairo kah gairu kah? Maka boleh dua, boleh gairo, boleh gairu. Maka boleh gairo, atau gairu. Nah, Muhammadinnya pasti majrur sudah menjadi mudhaf ilaih. Nah, kalau gairu menjadi badal, kalau gairo menjadi istitsna. Ini yang menjadi istisnanya, ya. Nah, jadi intinya adalah gairo atau gairu ini mengikuti isim setelah illa. Ini kan sama persis nih, cuma yang diganti adatnya saja, hurufnya saja diganti. Maka bisa gairo, bisa gairu, karena dia tamnya manfi. Nah, ini tamnya mujab. Maka kalau tam mujab kan mustasnanya wajib nasab, maka gaironya wajib nasab. Nah, kalau tam manfi mustasnanya boleh nasab dan boleh rafa, karena rafa mengikuti ini mustasna minhu. Maka ini juga sama, boleh dibaca gairo, boleh dibaca gairu. Nah, ini memang samar. Para santri kan kadang ini gairo kah gairu kah ketika praktek membaca. Nah, itu agak makanya ketika kita ingin menjawab apakah ini gairu, kita harus tahu dulu yang hukum dengan ilah. Hukum dengan ilah, ya. Kemudian ini kalamnya nakis kah, mujab kah, manfi kah. Nah, baru kita bisa tahu. Kita baca keterangan. Nah, i'rab mustasna dengan gairo dan siwa selamanya harus majrur. Yang ini ya, yang Muhammadnya ini setelah isim setelah gaironya atau siwa, maka dia selamanya majrur. Kenapa? Karena menjadi mudhaf ilaih. Berarti ini kan mudhaf, ini mudhaf ilaih. Nah, sedangkan i'rab gairo dan siwa
adalah seperti i'rab isim mustasna setelah illah. Nah, ini kan setelah illah Muhammadan nasab kalau tamnya mujab, maka ghaironya juga nasab. Ketika setelah illah ininya tamnya manfi, maka boleh nasab dan boleh mengikuti i'rab mustasna minhu. Maka ini sama, boleh kita baca nasab, boleh kita baca rofa. Nah. Ya. Tergantung mustasna. Contoh, nah di sini disebutkan lagi rosab yang tamujab dulu. Rosabatul labu. Nah, ini coba kita ganti ghaironya dengan illa. Nah, kita bikin perbandingan. Rosaba ini kada lulus, rosib gagal atau kada lulus. Lawan dari najaha. Rosaba ini rosib tidak lulus. Ya, gagal. Lawan dari kata najaha. Ya kada lulus. Nah, illa. Kalau dengan illa kan berarti alian, wajib nasab. Nah, ini sama rosaba atulabu, tapi ini apa nih, ghairo kah ghairo? Ghairo karena mengikuti isim setelah illa, maka menjadi ghairo. Alinya wajib majrur. Aliyin menjadi ilaih. Nah, ya. ini bahasa Arab ini sangat luas. Antum harokatnya aja bisa salah-salah baca. Kada berubah, Bang. Tapi salah dari sisi usul bahasa Arab. Tapi maknanya apa? Maknanya ya paham ya, sudah maksudnya. Kadang kita salah baca tapi tetap paham maksudnya itu. Jadi kurang lebih lah. Ya. Nah, contoh yang tam manfi. Ma rasabatul labu ghaira atau ghairu aliyin. Kalau kita ganti dengan illa, ma rasabatul labu illa aliyan aliyun. Nah, ya. Kemudian najahatul labu siwa hasanin, ma najahatul labu siwa hasanin. Jadi sama. Siwa ini memang tidak berubah dari sisi zahir ya. Nah, kalau nakis, nakis kan mustasna minhunya enggak ada. Maka ma rasaba ghairu aliyin. Ghairu i'rabnya apa? Fa'il. Coba kita ganti illa. Ma rasaba illa aliyun, ya. Nah, paham enggak yang nakis? Coba kita bikin perbandingan. Kan nakis itu mustasna minhunya enggak ada. Kita bikin perbandingan dengan illa dulu. Tadi contohnya apa? Ya. Ma rasaba illa dengan illa dulu. Nah, illa aliyun, alinya menjadi fa'il. Karena mustasna, kalau ada mustasna minhu, maka mustasna minhunya jadi fa'il. Karena tidak ada mustasna minhunya, maka setelah illanya menjadi fa'il. Nah, kemudian contoh yang kedua, ma ra'aitu. Nah, ra'aitu ini fi'ilnya muta'addi, maka harus ada maf'ul bihnya. Ini fi'il fa'il sudah. Tapi mustasna minhu enggak ada. Kalau ada dia menjadi maf'ul bih. Nah, maka setelah ilahnya menjadi maf'ul bih. Illa aliyan. Nah, kemudian ma najaha. Dua ini dulu. Nah, kita samakan ma rasaba. Kemudian ma ra'aitu. Kita rubah huruf istisnanya saja. Ma rasaba. Ma ra'aitu. Nah, ini tanpa harokat. Nah, tanpa harokat dulu. Nah, kalau setelah ghaironya pasti jar, aliyin sudah. Enggak jadi masalah. Jadi masalah ini ghairoka, ghairuka, ghairika. Nah, maka tadi kan sama hukumnya setelah ilah. Ini setelah ilah apa ini? Fa'il kan? Maka ini ghairu menjadi fa'il. Ini aliyan, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Maka ini ghairo. Nah, ini menjadi fa'il, ini menjadi maf'ul bih. Pokoknya ghairo dan siwa ini mengikuti isim setelah illah. Ya. Kalau ininya, maka pasti majrur sudah, antum jangan repot setelah ghaironya. Namun ghairunya ini, i'rabnya menjadi apa? Kalau siwa kan nggak berubah, marasaba siwa aliyin, maraitu siwa aliyin. Tapi i'rabnya siwa, kalau ini marasaba siwanya menjadi fa'il,
Ma ra'aitu siwa Aliin, siwanya menjadi maf'ul bih. Ya. Nah, agak memang seperti itulah. Kadang susah ya. Kadang susah sekali ya. Penggamatan. Memang pembahasan nahwu bab akhir itu memang agak sulit. Memang agak sulit ya. Ya setengah wajar lah. Apalagi seminggu sekali belajarnya. Ya jadi nah. Sedangkan hukum ketentuan lafaz goyroknya dan siwaknya adalah seperti hukum isim yang berada setelah illah. Ya, jadi mengkiaskan dengan isim setelah illah. Kemudian catatan. Nah, lafaz siwa, nah ini tentang siwaknya lagi. Ya, lafaz siwa tetap dibaca siwa. Bagaimanapun tetap dibaca siwa. Nah, baik dalam keadaan marfu'kah, mansubkah, majrurkah, karena i'rabnya senantiasa muqaddarah. Nah, tidak bisa dizahirkan. Ini kenapa? Karena dia isim maksur. Contoh isim maksur yang lain Nabi Musa. Nah, Musa isim yang berakhiran alif lazimah. Musa. Makanya nah, Musa panjang karena akhirnya alif, sama siwa-siwanya panjang siwa. Nah, siwa dibaca panjang karena berakhiran alif. Antum bikinkan dia menjadi fa'il. Fa'il kan rofa, tetap ja'a Musa. Antum bikinkan dia menjadi maf'ul bih, darabtu Musa. Antum bikinkan dia kemasukan huruf jar, minmu Musa, tidak berubah. Sama dengan siwa. Nanti i'rabnya ditakdirkan. Kalau misalnya siwanya mana tadi? Seandainya dia menjadi fa'il, ma rosaba siwa Muhammadin, maka siwanya fa'il dengan dhammah muqaddarah. Kalau dia maf'ul bih fathah muqaddarah. Nah, balik lagi ke tabel halaman 30 tentang pembahasan isim maksur ya. Nah. Itu menjadi sebelumnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia 'alaihim. Nah, 'alaihim. Kemudian jadi 'alaihim, him itu maghdubinya dia mengikuti kepada him. Him kemasukan huruf jar ala, maka dia ghairinya menjadi majrur. Nggih. Coba ulang cek. Alaihim. Kemudian al-maghdubinya mengikuti him, sedangkan ghairinya mengikuti him. Karena him itu kemasukan huruf jar, maka ghairinya juga mengikuti majrur. Coba ulang pastikan lagi. Robul Quran, kita buka dulu. Ini lengkap sini. Dia menjadi sifat ya, dia mengikuti alaihim. Alaihim. Dia menjadi sifat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, jadi dia mengikuti kalimat him majrur. Maka ghairinya juga majrur. Ya. Pun? Ya, maghdubinya mudhaf ilaih. Kan tadi isim setelah siwa dan ghaira atau ghairu maka menjadi mudhaf ilaih. Makanya ghairil maghdubi, al-maghdubinya majrur. Dia menjadi mudhaf ilaih. Iya. Nah. Ya. Itu dengan ghaira dan siwa. Masih ada lagi yaitu khala, ada dan hasya. Nah. Terakhir mustasna dengan menggunakan adat istisna khala, ada dan hasya. Nah, ini juga ketentuannya berbeda dengan sebelumnya. Adapun mustasna dengan menggunakan lafaz khala, hasya dan ada. Ingat maknanya sama selain ya. Ada khala, hasya maknanya selain. Sama dengan siwa dan ghaira maknanya juga selain. Maka mustasnanya isim setelah khala, hasya dan ala boleh mansub dan boleh majrur. Nah, perhatikan.
Sedangkan, nah kita bikin dulu lah. Nah jadi mana tadi? Ini. Jadi isim setelah khola, hasya dan ada. Nah ini saja kita ganti. Nah, jadi sama, 3 kalimat ini sama. Artinya selain khola, ada, hasya. Syanya panjang kah? Hasya. Nah, mustasnanya atau isim setelah 3 kalimat ini boleh majrur dan boleh nasab. Berarti telah rosib para siswa selain, nah, boleh antum nasabkan, nah, boleh antum aliyin jarkan. Ya. Paham? Isim setelah khola, ada, hasya atau nama lain yang mustasnanya, maka boleh nasab dan boleh jar. Kalau nasab menjadi maf'ul bih, ini dianggap sebagai fi'il. Fi'il madhi. Kalau jar, maka ini dianggap sebagai huruf jar. Paham? Kalau antum menasabkan, maka ini fi'il. Ini fi'il. Fi'il, kemudian memerlukan jadi maf'ul bih ini namanya. Kemudian kalau antum bikinkan jar, maka ini adalah huruf jar. Jadi ini bisa antum sebut huruf jar atau menjadi fi'il. Kalau fi'il maka ini maf'ul bih. Fi'il mana fa'ilnya? Dhamir huwa yang kembali kepada tulab. Nah, yang kembali kepada tulab. Kemudian kalau antum bikinkan aliyin, ini kan boleh pilihan nih. Kalau antum nasab berarti ini fi'il, ini menjadi maf'ul bih. Kalau antum bikinkan majrur, maka ini huruf jar. Maka itu huruf jar. Ini huruf jar masuk. Di Alfiya Ibnu Malik ini termasuk huruf jar. Kan huruf jar yang kita tahu min, ila, an, ala. Namun ada juga huruf jar yang seperti ini. Jadi kalau antum jarkan, kasrahkan, maka ini adalah huruf jar. Kalau antum fathahkan, maf'ul bih, maka ini adalah fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Menjadi maf'ul bih. Itu mukaddimahnya. Maka boleh mansub, nah boleh mansub menjadi maf'ul bih dan boleh majrur karena 3 ini adalah huruf jar. Ya. Nah, sedangkan jika dimasuki la nafi maka wajib mansub. Nanti kita baca penjelasannya. Contoh yang boleh mansub dan boleh majrur dulu. Najahatul labu khola aliyan atau khola aliyin. Kalau aliyan dia menjadi maf'ul bih. Kalau aliyin dia menjadi isim yang dijarkan dengan khola. Karena khola adalah huruf jar. Telah lulus para siswa selain Ali. Kemudian amanal qaumu ada rajulan atau rajulin minhum. Telah beriman kaum itu selain laki-laki dari mereka, selain 1 orang laki-laki dari mereka. Boleh antum nasabkan menjadi maf'ul bih, boleh antum jarkan menjadi isim majrur dengan huruf ada. Nah. Kemudian najahatul labu ma khala Muhammadan. Nah di sini agak keliru ya. Sedangkan jika dimasuki la nafi, contohnya bukan la nafi tapi mana nafi. Antum gantiin, dimasuki manafi, ya bukan la nafi ya. Karena la itu tidak bisa memasuki fi'il madhi, la doroba nggak bisa. La itu masuknya ke fi'il mudhari, la qoma nggak ada. Ya. Nah jadi sedangkan jika dimasuki manafi, nah maka wajib mansub. Jadi kalau dia dimasuki manafi, maka khola, ada, hasya tidak ada pilihan lain kecuali dia adalah fi'il. Kenapa demikian? Karena ma nafi ini tidak bisa masuk ke huruf jar. Dia hanya masuk kepada fi'il. Jadi kalau ada ma nafi maka pasti kholanya adalah fi'il. Karena ma tidak bisa masuk kepada huruf jar. Makanya mansub terus.
karena dia menjadi fi'il. Kenapa? Karena kemasukan ma, sedangkan ma tidak bisa masuk kepada huruf jar. Maka dia dianggap sebagai fi'il. Ya. Nah, maka setelah khala wajib nasab karena ada ma ini. Ma hanya memasuki kepada fi'il. Maka dianggap fi'il. Najahatul labu ma khala Muhammadan. Telah lulus para siswa selain Muhammad. Tunggu bentar terjemahnya. Ini berarti ya afwan. Kalau ada maknya berarti gimana terjemahnya ya? Atau tidaklah lulus para siswa selain Muhammad. Iya, tidaklah lulus para siswa selain Muhammad. Berarti yang lulus cuma Muhammad. Maridal qaumu ma'ada Hasanan. Tidaklah sakit kaum itu kecuali atau selain si Hasan. Maka Hasan yang sakit. Nah, jadi ketika ada ma setelah sebelum khala ada dan hasya, maka dia sebagai fi'il. Maka setelahnya wajib nasab. Nah, kemudian baru latihan. Ingat latihan ini antum harus tahu dulu ini tamnya manfikah, kemudian mujabkah atau nakiskah. Kemudian ini dengan illa atau selain illa. Itu juga harus dirinci. Ya. Ya. Kalau tidak bisa, Syat. Jadi kenapa dia wajib nasab? Karena kholanya kemasukan ma langsung. Ma itu kan ma nafi. Ma nafi itu tidak bisa memasuki kepada huruf jar. Maka dia dianggap kholanya sebagai fi'il. Jadi kalau seandainya maknya kena jaha, maka bisa khola Muhammadan, bisa khola Muhammadin. Karena kholanya tidak dimasuki huruf ma secara langsung. Jadi maknya kan kena jaha, dia memasuki kepada najah. Jadi kenapa tadi ma khala Muhammad dan Muhammadannya nasab? Karena khalanya otomatis dia fi'il. Karena ada ma. Ma tidak bisa memasuki kepada huruf jar, ya. Ma tidak bisa memasuki kepada huruf jar. Jadi dia dianggap sebagai fi'il. Nah, kemudian sekarang latihan. Nah, ini cuma mengasih baris saja setelah illa dan juga gairo atau gairo. Itu aja perintahnya. Tapi salah harokat aja antum, salah semua sudah. Coba contoh nomor 1, coba kita telaah dulu. La ya'lamul ghaiba illallah. Nah, illallah ka illallahu kah? Ya. Nah, sekarang antum perhatikan, ini kalamnya manfi, mujab atau nakis? Manfi. Arti manfi didahului oleh nafi atau nahi dan ada mustasna minhunya. Ini mustasna minhunya ada atau tidak ada? Hah? Nah, kalau tidak ada maka jatuh ke nakis. Kalau ada maka jatuhnya ke tam manfi. Ingat ya, mustasna minhu itu kan yang dikecualikan dari si istisna. Artinya kan, coba perhatikan artinya, tidaklah mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Nah, pertanyaannya, apakah al-ghaibah itu mustasna minhu? Apakah gaib Allah itu dikecualikan dari gaib? Apakah Allah dikecualikan dari gaib? Paham ke maksud ana? Ini kalamnya apa dulu? Mujabkah, manfikah, atau nakiskah? Nah, kan kalau mujab tidak mungkin sudah karena ada huruf nafi, la tidak. Kemudian manfi kan tadi ada huruf nafi atau nahi dan ada mustasna minhunya. Nah, pertanyaannya, ini ada nggak mustasna minhunya? Mustasna minhu kan yang dikecualikan darinya. Maka maknanya seperti ini kalau antum anggap al-ghaibah sebagai mustasna minhu.
tidaklah mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Maka Allah dikecualikan dari perkara yang gaib. Paham gak maksudnya antum? Allah dikecualikan dari perkara yang gaib. Bisa nggak dimengerti? Allah beda dengan ini. Apa tadi? Mana? Nah, mana tadi? Yang ada ilahnya. Nah ini. Nah ini yang contohnya sama. Ma najahat tullabu illa Muhammadan atau Muhammadun. Nah ini mustasna minhunya ada tullab. Muhammad dikecualikan dari para siswa. Kan maknanya bisa. Ini benar bisa nggak seperti ini? Allah dikecualikan dari perkara gaib. Kada bisa, berarti tidak ada mustasna minhunya. Nah, perhatikan. La ya'lamul ghaiba. Mana di sini fa'ilnya? Tidak ada yang tidak ada, maka Allahnya menjadi fa'il. Ini nakis. Mustasna minhunya tidak ada. Lalahu, Allahnya menjadi fa'il. Nah, apa buktinya ini nakis? Antum hilangkan la dan ilahnya, maka maknanya sama. Ya'lamul ghaibullahu. Nah, Allah mengetahui perkara yang gaib atau ya'lamullahul ghaiba. Nah, maka maknanya bisa. Itu menunjukkan dia nakis. Jadi nakis itu antum hilangkan la dan ilahnya, maka maknanya bisa. Maka maknanya tetap sama. Kalau ada mustasna minhunya, maka maknanya berantakan tidak sama. Ya. Oke Pak Bu Kila. Ini jadi pelaku banyak Bu. Contoh kedua kita menerka dulu lah. La tukallafu illa, nah, tidaklah dibebankan kecuali, tidaklah dibebani kecuali, nah, kecuali dirimu. Tidaklah dibebani kecuali dirimu. Nah, sebelum menjawab dulu, ini mujabkah, manfikah, nakiskah? Nakis. Berarti kalau nakis kan ada nafi dan tidak ada mustasna minhunya. Coba perhatikan. La tukallafu, ada nggak mustasna minhunya? Ada nggak mustasna minhu itu isim sebelum ilah? Ada nggak isim sebelum ilah? Tidak ada. Tidak ada kan? Maka berarti nakis. La tukallafu ini fiilnya majhul. Fiilnya majhul. Berarti setiap fiil yang majhul maka ada naibul fa'il. Berarti apa? La tukallafu illa nafsuka. Coba antum hilangkan la dan ilahnya. Tukallafu nafsuka. Dirimu dibebani. Ini kan tidaklah dibebani kecuali dirimu. Maka maknanya bisa. Nah, agak susah sih. Jadi pembahasan ini agak rumit lah dikit. Nah, nomor 3. Ya, nomor 3. Nah, apa? Isat. Coba antum. Ini cuma mu'minaka, mu'minuka, mu'mini kan? Cuma itu aja. Coba Ustaz. Nah, mu'mina. Sebelum menjawab ini mujabkah, manfikah, nakiskah dulu? Ya. Nakis. Kalau nakis kan berarti ada la-nya dan tidak ada mustasna minhunya. Ya. Berarti jannah ini bukan mustasna minhu. Nah, berarti tidak akan masuk surga kecuali ya, mukmin Ustaz, karena menjadi fa'il. Antum hilangkan la dan ilahnya. Yadkhulul mu'minul jannata. Yadkhulul mu'minul jannata. Orang beriman masuk surga. Ya, berarti ini sama kayak tadi nakis juga. Karena mustasna minhu tidak ada. Jadi apa buktinya tidak ada mustasna minhu? Antum mukmin itu dikecualikan dari surga, maknanya janggal, tidak cocok. Dan kalau antum hilangkan la dan ilahnya, maka maknanya sama. Yadkhulul jannatal mu'minu. Orang beriman masuk surga. Sama terus nah. Nah, nomor 7. Nah, ayo. Nah. Ayo. Apa bagian nomor 7? Ini menggunakan goyroka, goyruka. Nah. Nomor 7 Gen. Ya.
Ini goiro hadoro asdiko goiro aliyin. Ya, kalau alien kan sudah pasti ali nih. Karena majrur sudah setelah gairo. Nah, antum baca gairo. Kenapa antum baca gairo Bakila? Yang apa? Yang sebelumnya tuh nah yang illa itu kan apa? Anunya tuh alien. Coba gaironya antum ganti illa. Nah. Hadaral astiqa'u illa. Coba Bakila dulu. Pakai matan dulu. Iya. Hadaral astiqa'u Apa nakis telah lulus. Bukan, hadir, telah hadir teman-teman. Kecuali ali. Ali itu alien, aliyun. Kalau nya Dengan ilah, alien bagus. jadi kalau ini kan karena goiro jadi goiro. Nah, iya, gairo. Ini kan kalamnya mujab, tidak ada nafi, dan mustasna minhunya ada asdiqo. Jadi siapa nih Ali dikecualikan dari para teman-teman. Hadir teman-teman kecuali si Ali. Ali dikecualikan dari teman-teman yang hadir. Maka hadarat asdiqa'u. Nah, hadir teman-teman. Kecuali berarti ini teman-teman ini mustasna minhunya karena si Ali dikecualikan dari teman-teman yang hadir. Asdiqa'u illa aliyan. Nah, kalau dengan illa kan aliyan karena kan tamnya mujab, maka istisnanya wajib nasab. Nah, ini kita ganti dengan ini gairokah karena setelah illa nasab maka gaironya nasab. Kalau setelahnya alinya pasti jar. Lah. 9:30 dah. Sejam dah. Nah, sedikit lagi lah. Sisanya PR gin. Nah, nomor 4. Nah, akhrajahus sab'atu illa. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh 7 imam kecuali Imam Ahmad. Nah, sebelum menjawab, antum harus tahu dulu mujab, manfi, nakis. Maka jawabannya mujab. Mujab kan berarti tidak didahului oleh nafi dan mustasna minhunya ada. Mana mustasna minhunya? Ya 7 ya. Jadi Imam Ahmad dikeluarkan dari 7 imam. Maka Ahmadnya apa? Nasabkah? Ahmad. Ismul ladzi la yansharif. Ahmada. Akhrajahus sab'atu illa Ahmad. Ini sama seperti tadi. Hadaral asdiqa'u illa aliyan. Akhrajahus sab'ata illa Ahmada. Nah. Ya. Nah, apa buktinya sab'ah itu mustasna minhunya? Maka Imam Ahmad dikecualikan dari yang mengeluarkan hadis dari 7 imam. Ya. Akhrajahu. Nah, akhrajahus sab'atu illa Ahmada. Kenapa Ahmada? Ya, karena kan tamujab, maka wajib nasab. Kalau antum ganti dengan gair. Nah, gair apa kila? Gair. Ahmadnya bang? Ya. Bukan Ahmadi. Ismul ladzi la yansharif ya dijarkan dengan fathah. Jadi Ahmada. Ya. Akhrajahu sab'atu ghairu Ahmada. Ya. Nah, PR lah 5 butingkin. PR nomor 5. Nomor 5, 6. Sisanya berarti ya. 5, 6, 9, 10, 11, 12. Sisanya. Iya. Insyaallah. Jadi sebelum menjawab antum harus tahu dulu ini mujabkah, manfikah, nakiskah. Ya, kemudian langkah kedua, ini adat istisna apa? Adat istisnanya illakah, gairukah, atau siwakah. Kemudian perhatikan isim setelah illa atau siwa atau gairo.
apakah dia isim mufrad, ismul ladzi la yansharif, itu ketika jar berbeda dengan yang lain. Jadi sisanya 5, maka dijawab PR ya, seminggu ya. Seminggu berarti sehari sebuting, nah 6 hari selesai, 5 hari selesai tuh. Asal 1 hari 1, nah insya Allah bisa. Jadi PR ini gunanya untuk murojaah nantinya, apa tamujab itu apa, buka lagi, nakis apa, buka lagi. Nah, baru setelah ini sudah tentang dzanna dan teman-temannya. Dzanna dan masih isim-isim yang dinasabkan. Yang ke 11 berarti. Kalau khabar kana kan sudah dijelaskan, isim inna sudah. Kemudian baru yang ke 11 dzanna dan teman-temannya. Silahkan yang ingin bertanya. Ya, perlahan lah, memang kadang sulit belajar. Jangankan yang seminggu sekali ya. Para santri yang tiap hari pun kadang mereka kesulitan belajar nahwu. Terus misalkan kayaknya misalkan lo yang goyro apa? Misalkan contoh kalimat itu misalnya ini, la yadkhulul jannata illa ayatan. Mana? Nomor berapa dulu? Misalkan namanya tuh kayak Musa itu kan apa namanya? Nomor 30 tuh Pak, Musa itu kan harokat akhirnya kan fathah pasti Musa. Alif ya, alif. Nah, itu kalau yang misalkan setelah ilahnya itu kalimat Musa, sebelumnya itu kan misalkan illa Musa, tetap Musa. Illa Musa, siwa Musa, goyru Musa, enggak berubah. Oh, jadi goyrunya itu misalkan itu goyro, tapi yang anunya itu Musa tetap anunya goyro lah. Ya, berubah juga, bisa goyro, bisa goyru. Contoh tadi, hadaratul labu goyro Musa. Ma hadaratul labu goyru Musa. Oh, berarti mau goyro. Bisa kalau goyru bisa. Kalau seandainya tamnya tam manfi, kan dia mengikuti mustasna minhunya. Contoh tadi ma hadaratul labu goyru. Nah, kenapa goyru? Karena mengikuti mustasna minhu tulabnya, tulabunya rofa, maka goyrunya juga rofa. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Dia fi'il madhi semuanya mabni. Doroba, kayak sama seperti doroba, jalasa, fi'il madhi semuanya mabni. Siwa itu bukan mabni. Isim maksur Pak, makanya muqaddarah, dhamma muqaddarah, fathah muqaddarah. Jadi kalau illa itu huruf, kemudian ghaira dan siwa isim, kalau khala, ada dan hasya bisa kita anggap sebagai huruf jar, bisa kita anggap sebagai fi'il madhi. Ya bertahap lah. Ada pertanyaan lagi? Mengunjungiku. Misalnya zaroni ahadun, seseorang mengunjungiku. Zaroni Muhammadun, Muhammad mengunjungiku. Ya. Mazaroni illa Yusufna. Tidaklah yang berkunjung kepadaku kecuali Yusuf. Begitu pula nomor 5. Saya tidaklah makan kecuali roti. Nah. Nomor 6. Ma kharajal auladu illa Ali. Tidaklah keluar para anak-anak kecuali si Ali. Nomor 11. Manusia makan selain Aisyah. Atau orang-orang makan kecuali selain Aisyah. 12. Bakatin nisa, para perempuan menangis selain Maryam. 4. Ikung bini, yang 3 menangis, ikung Maryam kada. Contoh aja. Menangis para perempuan selain si Maryam. Bakaya beki menangis. Lata beki, jangan nangis. Yang mana? La tukallafu nafsuka. Coba antum hilangkan. Nah,
La tukallafu illa nafsunya menjadi naibul fa'il. Karena kan tukallafu itu majhul, mudhari majhul. Coba kan artinya tidaklah dibebani kecuali dirimu. Nah, bukti dia nakis, antum hilangkan la dan ilahnya, maka maknanya sama. Tidaklah dibebankan kecuali dirimu. Kita hilangkan la dan ilahnya, dirimu dibebani. Sama nggak maknanya? Sama. Harokatnya sama nggak? Sama juga. I'rabnya sama juga. Itu menunjukkan dia nakis. Karena kalau ada mustasna minhunya, maka maknanya berantakan, kacau. Maknanya salah jadinya. Ketika ada mustasna minhunya, kita hilangkan la-nya, kita hilangkan ilahnya, maka maknanya berantakan, tidak sama. Ada lagi? Pon? Illa huruf istisna. Isim. Makanya bisa dimasuki min ghairihim. Bukti dia isim. Karena kan tanda isim apa? Bisa kemasukan huruf jar. Min siwa, ya, ala siwa bisa. Kalau illa itu huruf. Ya, huruf dia. Kecuali huruf istisna. Ada, silakan pertanyaan. Hah? Mana? 9. Oh. Ada 6 berarti lah. Ata itu memberi. Tidaklah saya memberi kecuali kepada orang fakir. Tidaklah saya memberi kecuali kepada orang fakir. 6 berartilah. 5, 6, 9, 10, 11, 12. Hah? Kalau ada itu kan selain kan? Ma ada tidaklah. Bukan afwan. Ada itu mengunjungi, berkunjung. Tidaklah mengunjungi orang sakit selain si dokter. Ya, sama. Jadi al-maridonya menjadi maf'ul bih. Ni-nya menjadi maf'ul bih juga. Tapi kalau ada itu berkunjung khusus untuk kepada orang garing. Kalau zaro itu ya ziarah biasa, beelang kalau bahasa Banjarnya. Saya beelang ke rumahnya, maka bahasa Arabnya zaro. Tapi kalau ada itu beelang kepada orang yang sakit. Makanya mengunjungi orang sakit itu kan termasuk hak muslim. Apa bahasa Arabnya? Diambil dari ada, masdarnya iyadatul marid. Nah, ada ya'udu iyadatan, masdarnya iyadah. Bukan zara ziaratul marid, bukan. Tapi iyadatul, mengunjungi orang sakit. Ada ya'udu. Iyadah. Iyadatan pakai tak marbutah. Iyadah. Itu kan berarti 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 8 kedua lagi. Yang nomor 8 itu nakis. Nomor 8 itu nakis, tidak ada mustasna minhunya. Maka ma'adal maridu ghairu, nah, menjadi fa'il. Coba antum hilangkan maknya dan ghairunya. Adal maridu at-tabibu. Nah, mengunjungi dokter kepada orang yang sakit. Dia bisa dihilangkan huruf nafi dan adat istisnanya. Itu menunjukkan dia nakis. Nah, coba nomor 7. Antum hilangkan ghairunya. Maka maknanya berantakan. Nggak bisa. Hadarul asdiqa'u aliyin. Nggak bisa. Hadir teman-teman Ali. Maknanya berantakan. Maknanya berantakan. Itu menunjukkan dia bukan nakis. Ya. Nomor 8 itu nakis. Antum hilangkan maknya dan adat istisnanya, maka maknanya sama. Dan i'rabnya juga sama. Adal maridut tabibu atau adat tabibul marido. Ya, ada lagi? Cukup kah Bokila? Ya, ini gini dulu lah. Ya. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.